Guys, kalian para pemerhati moge atau dunia otomotif secara umumnya pasti sadar kalau kita tuh dapat motor gede dengan harga yang jauh banget dari harga jual aslinya di negara lain. Itu pastinya karena di kita ada pajak penjualan atas barang mewah alias PPNBM. Ya, walaupun udah direvisi sih, yang tadinya di 125% menjadi 95%. Tapi tetap aja masih mahal. Nih dia simulasikan. Misalnya ada moge yang harga jualnya di Eropa sana seharga 100 juta rupiah. Nah, masuk ke sini kena PPNBM jadi tambah 95% alias jadi 195 juta rupiah. Udah gitu, ditambah lagi pajak pertambahan nilai alias PPN sebesar 10% dari harga barang. Berarti nambah lagi 10 juta. Jadi motor yang tadinya 100 juta masuk ke sini jadi 205 juta rupiah. Itu tuh belum lagi ditambah biaya pengiriman, biaya surat-suratan. Terus juga untuk motor yang harga jualnya di atas 300 juta kena lagi pajak tambahan, yaitu pajak penghasilan 22 alias PPh 22 sebesar 5%. Ya ampun, banyak amat biayanya. Jadi untuk kalian orang kaya yang mau beli moge dan taat pajak, pastiin kalian siapin dana sekitar 2-3 kali lipat dari harga jual mogenya di luar negeri sana ya. Nah, udah beres hitung-hitungannya. Di video kali ini, dia mau ngasih tahu ke kalian 5 moge yang harganya murah di Eropa sana, tapi masuk sini jadi mahal. Penasaran ada apa aja? Tonton deh video ini sampai habis. Tapi sebelumnya kalian subscribe dulu deh. Ayo buruan! Dia akan listing atau ngurutin motor dari yang termurah harganya ya. Pertama, datang dari brand asal Italia, ada Ducati Panigale V2. Kalau Panigale ini sih udah pasti motor fairing asal Italia yang jadi favoritnya dia nih. Kalian pasti tahu kan kalau Panigale V2 ini adalah versi terkecil di keluarga Panigale sekarang, alias adanya si Panigale V4. Karena dia versi terkecil, otomatis Panigale V2 ini dibekali mesin yang lebih kecil dibanding V4. Desainnya juga lebih compact alias lebih enak dipakai sehari-hari. Dan harganya yang lebih murah dibanding Panigale V4. Panigale V2 ini dibekali mesin 995cc Super Quattro Twin Cylinder 90 derajat V yang khas ala Panigale. Biar bisa dagang di pasar Eropa, mesinnya ini udah lolos standar emisi Euro 5. Tapi biarpun ramah lingkungan, motor ini tetap buas tenaganya. Ducati ngeklaim kalau Panigale V2 ini bisa ngeluarin tenaga sekitar 155 daya kuda dan torsi 104 Nm. Nah, yang bikin kita nyesek nih, Ducati Panigale V2 ini ternyata di negara asalnya sana, alias di Italia, dijual seharga 17.990 euro atau setara dengan 310 jutaan rupiah. Sedangkan di Indonesia, secara resmi Ducati Panigale V2 ini dijual seharga 725 juta rupiah dan masih off the road. Ampun deh. Eits, sebelum kita lanjut ke motor kedua, kalian jangan lupa nih buat like dulu video ini ya, biar dia semangat aja kalian keliling Eropanya. Udah? Yuk gaspol! Kedua, kita geser ke negeri Panzer alias Jerman. Di sini pastinya brand yang jadi juaranya ada BMW. Dan motor yang juga nggak kalah jadi jagoannya ada BMW R1250 GS. Kalau ngomongin GS ini, siapa sih yang nggak terkesima sama kegagahannya, ketangguhannya, dan juga sama mesinnya yang buas? Dari namanya kita tahu kalau seri R-nya BMW ini udah pasti dibekali mesin 2 silinder boxer. Mesinnya adalah mesin berkapasitas 1254cc yang bisa ngegelontorin torsi 143 Nm dan tenaga 136 daya kuda. Gila sih, dengan torsi segitu, pasti GS ini siap kita bawa menerjang medan apapun. Makanya Pak Polisi kita pada pakai motor ini ya. Nah terus, BMW R1250 GS ini juga lumayan banyak versinya nih. Sekarang sih lagi ada yang versi 40 tahun anniversary, tapi belum ada kabar kapan masuk ke Indonesia. Nah, untuk urusan harga, pastinya di Jerman sana, BMW R1250 GS ini dijual setengah harga dari di Indonesia. Bahkan selisihnya bisa 500 jutaan. Dia pantau, di Jerman sana, BMW R1250 GS Adventure harganya di 18.130 euro atau setara dengan 313 jutaan rupiah. Tapi di Indonesia, R1250 GS Adventure ini ternyata dijual 839 juta rupiah dan masih off the road. Sedih. Next, ketiga, kita geser ke pabrikan Jepang, tapi pastinya dengan status harga penjualan di pasar Eropa ya. Ada Yamaha R1M. BTW, alasan dia memilih negara Jerman dan Italia yang jadi patokan harga di Eropa karena ada 2 event otomotif ternama di 2 negara itu. Ada Intermot dan juga ada EICMA Motor Show di kota Milan, Italia.
Nah, balik lagi, kita bahas R1M ya. R1M ini adalah motor sport fairing yang road legal terbesar dari Yamaha sampai saat ini. Atau bisa dibilang juga, ini adalah Yamaha R Series kelas tertinggi yang dijual sama Yamaha secara resmi. Di bawahnya sih udah pasti ada R6, R3, atau R25, dan paling kecil ada R15. Lalu yang keren dari Yamaha adalah semua lini R Series-nya ini punya aura yang mirip dengan gaya yang khas Yamaha banget. Semuanya pakai model lampu depan yang senada dan buntut yang juga sangar. Tapi khusus R1M ini pastinya paling perkasa. Selain sangar dari segi tampilan, R1M ini juga dikasih mesin 998 cc yang bisa ngeluarin tenaga di 200 daya kuda dan torsi 113 Nm. Udah gitu, biar makin pede kita kebut-kebutannya, R1M ini juga dibekali segudang teknologi keamanan dan shock elektrik dari Öhlins. Mewah dah pokoknya. Nah, semua kesangarannya dari R1M ini di pasar Jerman sana dijual cukup terjangkau, yaitu di harga 26.494 euro atau setara dengan 457 jutaan rupiah. Sementara kalau kita cek web resmi Yamaha Indonesia, R1M ini dijual seharga 812 juta rupiah. Tahan, sebelum kita lanjut ke motor keempat, coba kalian share dulu video ini ke teman-teman kalian ya, supaya mereka juga tahu harga-hargaan moge di Eropa. Udah? Yuk gaspol! Keempat, masih dari pabrikan Jepang, ada Honda CBR 1000 RRR Fireblade. Motor yang diperkenalkan pada akhir tahun 2019 ini dari awal memang langsung mencuri perhatian para pencinta motor super sport. Karena pada akhirnya Honda memperbarui CBR 1000 RR-nya dan berani lebih jumawa di ajang WSBK. Dengan nama yang dikasih huruf R banyak ini, CBR 1000 RRR memang rasanya cocok buat jumawa di sirkuit maupun di jalanan. Soalnya di balik bodi yang dikasih motif tricolor ini, Honda ngasih mesin 1000 cc 4 silinder yang punya tenaga maksimal di atas 200 daya kuda, tepatnya di 217,6 daya kuda. Udah gitu, torsi motor ini juga ngeri nih, yaitu di 113 Nm. Nah, CBR 1000 RRR Fireblade ini ada dua versi nih. Ada yang versi basic dan ada yang versi SP alias Sport Production. Pastinya harga keduanya nggak murah ya. Dan untuk pasar Indonesia, AHM menyiapin yang versi termahal alias yang SP. Nih dia pantau, di Jerman sana, CBR 1000 RRR Fireblade SP dijual seharga 26.710 euro atau setara dengan 460 jutaan rupiah. Sedangkan di Indonesia, CBR 1000 RRR Fireblade SP ini dijual oleh Honda secara resmi di 1.100 juta rupiah. Wadaw, kebeli dua tuh di Jerman, masih kembalian lagi. Kelima dan terakhir, nih dia mau kasih tahu untuk harga motor yang sering jadi impian kalian semua, yaitu Harley Davidson Ultra Limited. Nah, kalau ini sih, siapa coba yang nggak pengen punya satu di parkiran? Minimal di masa tua nanti. Nih dia doain kalian pada punya satu dan bisa touring sama istri ya. Amin! Harley Davidson Ultra Limited ini bisa dibilang adalah motor HD kelas touring yang mewah banget. Fiturnya segudang, mesinnya pastinya bertenaga, dan juga nama besar Harley Davidson itu loh. Siapa coba yang nggak minggir kalau digeber pakai ini? Tapi kalau kalian punya nanti, jangan arogan ya. Sebagai Harley Davidson kelas touring, pastinya Ultra Limited ini tampilannya gagah dan gede abis. Mesinnya pun juga doi pakai mesin Milwaukee 8 114 yang kapasitasnya 1868 cc. Udah gitu, Ultra Limited ini juga dibekali sama fitur entertainment yang canggih, fairing model Batwing yang gagah, dan fitur keamanan yang bikin kita makin pede touring pakai Ultra Limited ini. Cocok deh pokoknya jadi motor impian. Tapi namanya Harley dan moge di Indonesia udah pasti mahal. Sebelum Nidia kasih tahu harga di Indonesia, kalian harus tahu dulu harga Harley Davidson Ultra Limited ini di negeri Italia sana. Nidia cek harganya di 31.300 euro atau setara dengan 540 jutaan rupiah. Sementara di Indonesia, Ultra Limited ini dijual dalam status off the road di angka 1 miliar rupiah. Jadi deh, fix. Nah, udah cukup sedihnya. Mari kita move on dan kembali ke realita. Tapi kira-kira dari 5 moge ini, mana nih yang benar-benar jadi impian kalian? Coba kasih tahu Nidia dong di kolom komentar. Nidia pamit dulu ya. Ciao Bella.